Kelas Point ini merupakan sebuah aplikasi, sebuah add-in yang nantinya akan terinstall Bapak Ibu, yang perlu kita install dan terintegrasi dengan PowerPoint. Pastinya Bapak Ibu semuanya tidak asing dengan yang namanya PowerPoint. Ini sebuah alat untuk membuat media pembelajaran yang sangat legendaris ya Bapak Ibu ya. Dari dulu sekali lah Bapak Ibu ya, sampai sekarang masih terus eksis. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya pastinya sudah mahir dalam menggunakan PowerPoint. Nah, dengan PowerPoint yang biasanya kita gunakan untuk melakukan presentasi yang sifatnya satu arah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita melakukan presentasi PowerPoint itu kan satu arah. Presenter sama audiens. Presenter menjelaskan, audiens menyimak. Nah, bagaimana kita membuat PowerPoint itu menjadi dua arah, menjadi interaktif. Nah, ini kan media interaktif. Adanya interaksi antara audiens dengan presenternya. Selain itu, Bapak Ibu, interaktif di sini ini terbagi menjadi 3 fitur utama di dalam Kelas Point ini, yaitu gamifikasi reward system. Nah, jadi ini bisa kita jadikan sebagai gamifikasi untuk senang-senang, untuk game. Dan juga dilengkapi dengan live presentation toolkit seperti yang muncul di bawah presentasi saya ini Bapak Ibu. Ini semuanya membuat presentasi kita lebih menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, dan yang ketiga, selain gamifikasi, selain alat-alat untuk melakukan presentasi yang sangat menarik ini, juga kita bisa melakukan kuis interaktif, di mana kuis itu nanti akan ada jawabannya dan juga akan ada leaderboardnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, presentasi PowerPoint kita yang biasa satu arah, ini akan dapat dirubah menjadi interaktif dengan menggunakan Kelas Point. Nah, ini Bapak Ibu, interaktif quiz. Nah, dari slide PowerPoint kita yang biasa, itu bisa kita masukkan jenis-jenis pertanyaan ke dalam slide itu. Dan kita bisa melakukan pengaturan. Dan bisa dijawab secara live, secara langsung oleh audiens kita. Kalau Bapak Ibu guru, bisa dijawab oleh siswa-siswanya tentunya. Dan juga Bapak Ibu, di sini adanya gamifikasi, di mana kita dapat membuat pembelajaran itu lebih menarik. Dengan memberikan poin-poin kepada siswa kita, dengan memberikan bintang, memberikan penghargaan-penghargaan, dan juga peringkat-peringkat dan level-level tertentu. Sehingga ini akan membuat pembelajaran kita lebih menarik Bapak Ibu. Nah, bayangkan kita melakukan pembelajaran seperti ini. Dan juga Bapak Ibu, kita bisa melakukan banyak hal melalui tools atau alat-alat presentasi seperti mengacak nama, membuat kursor seperti yang tampil pada layar ini Bapak Ibu. Kita bisa manfaatkan polling, live browsing, name picker, dan juga fitur-fitur leaderboard yang lainnya. Nah, presentasi kita yang biasa tidak akan menjadi biasa lagi Bapak Ibu, akan menjadi lebih interaktif. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas mulai dari yang pertama, gamifikasi. Nah, gamifikasi, gamified reward system yang ada di Kelas Point ini tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi kelas. Di sini Bapak Ibu ada 3 hal di dalam gamifikasi ini, yaitu kita dapat memberikan bintang, ya Bapak Ibu ya, dan juga kita dapat memberikan level dan lencana kepada siswa-siswa kita, dan juga nantinya akan ada leaderboard atau peringkat dari apa yang sudah mereka ikuti, mereka berpartisipasi di dalam pembelajaran ini Bapak Ibu. Stars, level and badge, dan leaderboardnya dalam pembelajaran dalam gamifikasi di Kelas Point ini. Nah, di dalam Kelas Point ini Bapak Ibu kita bisa mengkategorikan siswa-siswa kita itu dalam kelas-kelas tertentu. Sehingga rekapan atau administrasi kita akan menjadi lebih rapi. Bapak Ibu memiliki 5 kelas, Bapak Ibu bisa membuat 5 kelas di dalam Kelas Point. Apabila Bapak Ibu tidak memiliki kelas, Bapak Ibu tetap bisa meminta siswa-siswa kita untuk bergabung ke dalam Kelas Point. Seperti yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu bergabung ke dalam presentasi yang sedang saya tayangkan ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, tentunya ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Apakah presentasi yang menggunakan Kelas Point ini harus menggunakan perangkat atau tidak? Nah, tentunya Bapak Ibu, di Kelas Point ini dengan fitur-fitur yang ada, siswa bisa terlibat baik menggunakan perangkat maupun tanpa menggunakan perangkat. Tentunya ini ada perbedaan ya Bapak Ibu. Ketika siswa menggunakan perangkat, tentu keterlibatan
pemanfaatan dari fitur-fitur yang ada di ClassPoint ini tentunya akan lebih maksimal lagi dibandingkan yang tanpa menggunakan perangkat. Namun ini menjadi suatu pilihan dan menjadi suatu kombinasi ketika Bapak Ibu melakukan suatu pembelajaran. Tentunya pembelajaran dikombinasikan yang menggunakan perangkat maupun yang tidak. Tentunya perangkat di sini bisa bermacam-macam. Kita multi perangkat, di sekolah Bapak Ibu punya lab komputer, dimanfaatkan untuk pembelajaran interaktif. Atau jika di sekolah Bapak Ibu memperbolehkan muridnya menggunakan gadget, itu akan lebih menarik lagi tentunya dengan sistem-sistem di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dengan memberikan bintang penghargaan, ini akan mendorong partisipasi. Tentunya partisipasi siswa di dalam pembelajaran ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu ya. Dan ini menjadi suatu permasalahan juga ketika siswa tidak terlibat dalam pembelajaran. Mungkin kita menjelaskan di depan, ada siswa yang aktif dan juga ada yang tidak. Nah, dengan menggunakan ClassPoint ini, akan membuat 100% keterlibatan Bapak Ibu, 100% engagement dari peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Itu nanti bisa kita pertimbangkan ClassPoint ini dalam digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, level and batch ini kita akan menempatkan siswa kita sesuai dengan level-levelnya, sesuai dengan batch atau dengan star yang sudah kita berikan, sehingga nanti mereka akan mendapatkan rencana-rencana untuk naik ke level-level berikutnya. Dan juga leaderboard di sini akan menempatkan siswa dalam peringkat-peringkat yang sudah diatur, baik dari star, baik dari kuis interaktif yang nantinya akan kita terapkan, dan nanti di sini leaderboard ini untuk melihat keaktifan dan keterlibatan siswa kita, siapa yang paling aktif dan siapa yang paling bisa mengikuti pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk gamifikasi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam tools presentasi. Dalam melakukan presentasi tentunya kita membutuhkan tools-tools yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya, agar pembelajaran yang kita lakukan itu lebih menarik bagi siswa sehingga mereka akan lebih terlibat dalam pembelajaran, lebih aktif. Dalam ClassPoint ini, ketika kita melakukan presentasi PowerPoint, nah jadi presentasi yang sedang saya lakukan ini juga tadi dari PowerPoint Bapak Ibu ya, yang sudah diinstal ClassPoint, sehingga Bapak Ibu bisa bergabung dan di sini saya bisa lebih maksimal dalam melakukan presentasi menggunakan tools-tools yang ada di dalam ClassPoint. Yang pertama ada navigasi Bapak Ibu. Di navigasi ini ada navigasi untuk melakukan next dan previous, untuk lanjut ke presentasi selanjutnya atau kembali ke presentasi selanjutnya. Lalu ada kursor seperti ini Bapak Ibu ya, kursor biasa. Lalu ada laser and spotlight seperti yang tampil ini. Ini untuk memperjelas bagian-bagian dari presentasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini juga kita memiliki pen yang bisa kita pilih warna dan ukurannya. Dan ini bisa kita kombinasikan dengan berbagai macam tools yang lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada namanya highlighter untuk melakukan highlight teks-teks tertentu seperti ini. Ada eraser, lalu ada shapes untuk membuat berbagai macam bentuk shape yang menarik, yang sesuai kebutuhan-kebutuhan seperti garis, lingkaran, persegi, segitiga. Lalu ada whiteboard Bapak Ibu. Kita juga bisa melakukan pembelajaran menggunakan papan tulis yang sangat menarik di dalam ClassPoint ini. Lalu ada draggable object. Lalu ada juga soal EA Bapak Ibu. Dengan menggunakan ClassPoint ini kita nantinya bisa membuat soal secara otomatis menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Dan juga ada timer Bapak Ibu. Dan juga di dalam ClassPoint ini memiliki embed browser. Jadi kita bisa melakukan browsing internet tanpa harus keluar dari presentasi kita. Lalu ada quick polling, membuat polling secara cepat. Dan juga ada name picker. Nah ini pollingnya Bapak Ibu ada 3 jenis, true and false, yes, no, dan tidak yakin, atau feedback 5 level. Dan juga ada name picker untuk mengacak nama secara otomatis. Ini kebetulan ada 199 yang bergabung. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tentunya kalau kelas kita dalam kelas tidak akan sebanyak ini. Lalu juga ada leaderboard. Tentunya fitur-fitur ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan rekan-rekan saya di pertemuan kedua dan ketiga. Saat ini kita akan melakukan pengenalan
terlebih dahulu di dalam Flashpoint. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu.